malam itu seperti malam yang biasa-biasa saja, teman-teman sekalian. Sebagaimana malam-malam yang lainnya. Tetapi kalau malam itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu jadi luar biasa. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Majelis kita ini mungkin sama dengan majelis-majelis yang lainnya. Tetapi kalau majelis ini di dalamnya membahas ayat-ayat Allah, majelis ini di dalamnya mengkaji dinul Islam, maka majelis ini jadi mulia karena Al-Quran. Majelis-majelis yang semacam ini di dalam bahasa hadis disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Para malaikat akan hadir di daerah Karangan, betul ya? Wiyung. Tanggal berapa ini? Tanggal 26. Majelis-majelis yang semacam ini jadi mulia karena di dalamnya ada Al-Quran, karena di dalamnya ada sholawat, karena di dalamnya membahas ayat-ayat Allah. Malaikat ikut hadir, mengepakkan sayapnya di antara kita. Adik-adik bisa diam. Kalau sudah dapat konsumsi, tenang aja. Oke, bisa dilanjut. Malaikat akan mengepakkan sayapnya di antara kita, dan kemudian para malaikat akan menjadi saksi. Para malaikat akan mendoakan seluruh hajat kita yang hadir ini. Kalau yang doakan malaikat pasti mustajabah apa enggak? Ketika malaikat kembali ditanya oleh Allah, apa saja yang diminta orang-orang yang hadir di Masjid Miftahul Jannah, kemudian disebut oleh para malaikat. Kemudian Allah menjawab, semua doanya akan aku kabulkan. Amin. Tapi kemudian malaikat ada yang ngomong, ya Allah, ada yang ikut hadir ya Allah. Sebenarnya dia tidak ikut hadir. Kok ada hadrah, ada bacaan sholawat, kok ada rame-rame. Saya lihat juga ada baksonya ya Allah. Maka kemudian dia masuk ke dalam masjid ini, ikut dengarkan. Tapi ada yang duduk belakang ya Allah, dia ngantuk. Kemudian malaikat bertanya, apakah doanya sama? Engkau kabulkan ya Allah. Jawab Allah, iya, semuanya akan aku kabulkan. Amin. Ya sudah, kalau gitu silakan tidur semua saja. Kan doanya sama gitu. Wa sholli ala Muhammad. Maka majelis ini jadi mulia karena Al-Quran. Majelis ini jadi mulia karena membahas ayat-ayat Allah. Wa sholli ala Muhammad. Kita punya rumah, mungkin rumah itu biasa-biasa saja, seperti rumah-rumah yang lainnya. Wa sholli ala Muhammad. Kok masih rame? Jangan khawatir, baksonya sudah disiapkan. Kalau masih rame, enggak apa-apa, angkat tangan, izin pulang, sudah diabsen malaikat kok. Gimana? Dilanjut apa enggak? Ini belum mulai, ini baru muqaddimah ini. Kita punya rumah itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau rumah itu di dalamnya, penghuni rumahnya menjadikan rumah itu ramai dengan bacaan-bacaan Al-Quran, menjadikan rumah itu di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah, maka malaikat rahmat akan hadir di rumah itu, setannya pergi. Tapi kalau rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran, penghuninya tidak membaca Al-Quran, penghuninya tidak ibadah, setannya masuk. Betul? Maka rumah itu jadi berkah, jadi mulia juga karena Al-Quran. Bu, Pak, sing duduk bapak ya buanter.
Kan wis bapak-bapak awakmu. Ya, sing nyabu gewendang. Begitu saya panggil Pak, woi. Bapak Ibu, kita akan jadi orang tua sebagaimana orang tua yang lainnya, biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang tua tadi mendidik anaknya untuk memahami Al-Quran, mendidik anaknya untuk membaca Al-Quran, mendidik anaknya untuk memahami Islam, mendidik anaknya untuk hafal Quran, maka orang tua yang semacam ini nanti jadi luar biasa. Dia akan dikasihkan mahkota oleh putra-putrinya nanti di hari kiamat dengan mahkota yang berasal cahaya di atas cahaya. Kepingin apa enggak, Bu? Maka anaknya titipkan ngaji di sini, betul? Bapak Ibu, kalau anaknya ngaji di sini dititipkan apa enggak? Mau bayar apa enggak? Berapa tiap bulannya? Hah? Kalau anaknya enggak bisa ngaji, enggak bisa matematika, enggak bisa bahasa Inggris, dileskan, bayar mahal, betul? Tapi kalau enggak bisa ngaji, enggak mau nitipkan, bayar 10.000, telatin 6 bulan. Belum ini njaluk surga. Halo? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Kalau saya bilang hai, jawabannya oke. Kalau salah berarti ngantuk. Saya ulangi, kalau saya bilang halo, jawabannya apa? Kalau saya bilang hai, jawabannya oke. Saya cek dulu ibu-ibunya. Halo. Bapak-bapaknya, hai. Semuanya, halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo, hai. Nah, sudah mulai enggak konsentrasi ini. Ya, saya minta baksonya enggak usah dituangin kuahnya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana? Lanjut? Kita punya tanah. Tanah itu biasa-biasa saja. Sebagaimana tanah-tanah yang lainnya. Tetapi kalau tanah itu diwakafkan untuk masjid, tanah itu diwakafkan untuk pesantren, tanah itu diwakafkan untuk pembangunan rumah-rumah tahfidz Al-Quran, maka tanah itu jadi mulia apa enggak? Jadi berkah apa enggak? Karena apa? Karena Al-Quran. Halo? Bapak Ibu, Anda tahu kulit sapi? Kulit kambing? Kalau itu disamak, dijadikan beduk, dijadikan terbang, dipukuli. Kalau dijadikan beduk, dipukul 5 kali sehari, bahkan dipukul juga kalau bangunkan sahur, betul? Tetapi kalau kulit kambing atau kulit sapi berkawan dengan Al-Quran, jadi sampulnya Al-Quran, maka ikut dimuliakan apa enggak? Ikut dimuliakan apa enggak? Habis baca Al-Quran dicium, padahal kulit sapi. Kulit sapi saja, kulit kambing saja kalau berkawan, bersahabat dengan Al-Quran jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka siapapun saja kalau berkawan, bersahabat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka hidupnya pasti mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba adik-adik yang bawa Quran atau yang bawa HP yang ada Al-Qurannya, dibuka. Allah menyebut sendiri dengan istilah mubarak, ada di 4 tempat. Saya temukan ada di 4 tempat. Coba dibuka surat Al-Anbiya. Ayo yang ada Qur'annya coba. Surat Al-Anbiya. Ayatnya ayat 50. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21. Ayatnya ayat 50. Yang lainnya coba dibuka surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 92, ayat 155. Saya temukan ada di 4 tempat Allah menyebut Al-Quran
dengan istilah mubarak. Maka sungguh lancang kalau ada manusia minta dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Sombong orang Indonesia ini. Betul apa enggak? Allah sendiri yang menyebutkan. Coba yang Al-Anbiya ayat 50. Sudah ketemu, Dek? Ayo dibaca Al-Anbiya surat 21. Aja cekelan sarung tok mari sunat ta sampean. Surat ke-21 ayat 50. Yang lainnya tadi surat Al-An'am ayat berapa tadi? 92. Dan Al-An'am ayat berapa? 155. Itu Allah menyebut di 4 tempat. Atau dengan kata lain Allah mengulang 4 kali. Ya, yang terakhir di dalam Quran surat Shad. Surat Shad ayat 29. Sudah Mas, ketemu? Ayo dibaca keras. Itu ada mic. Ayo dibaca. Loh. Ayo ada mic. Tanteni. Loh kok gak iso? Mau enak sholawatan itu. Sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Ayo terjemahnya saja. Ayo ada mic itu. Mas sebelahnya Mas, yang lemu ayo. Loh iku HP ini koncone iku. Loh kok diuncal-uncal no. Ibu-ibu ada yang sudah buka? Ada yang sudah buka? Ya, ayat 50. Sudah ketemu? Sama artinya Pak Yo? Ya. Baca. Ada mic itu dipakai mic-nya. Quran surat Al-Anbiya ayat 50. Ya. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Iya. Bapak Ibu coba diperhatikan itu. Karena ini kajian dibaca itu. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah satu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Allah sendiri yang menyebut dengan istilah mubarakun. Apa yang dimaksud dengan mubarak? Yang diberkati dan penuh berkah. Itu di Al-Anbiya ayat berapa? 50. Di Al-An'am ayat 92. Kemudian di Al-An'am ayat 155. Dan kemudian di Quran surat Shad ayat 29. Semuanya menyebut dengan mubarak. Allah yang menyebut bahwa Al-Quran itu mubarakun. Maka sungguh lancang kalau ada manusia minta 300 ayat harus dihapus. Gak peduli siapapun yang minta ini, mau pejabat atau tidak, berarti sombong apa enggak sama Allah. Muhammad sholli ala Muhammad. Coba yang Al-Anbiya, Al-An'am ayat 155, Mas. Sudah ketemu? Kalimatnya hampir mirip. Di situ Allah langsung menjelaskan, menyebut dengan istilah mubarak. Maka tidak salah kalau hari ini panitia menyebut mulia bersama Al-Quran. Karena Allah yang menyebut dengan istilah mubarak. Mas Ketua Takmir ketemu? 155. Yang satunya Al-An'am 92. Terus Shad 29. Itu di 4 tempat. Jangan perhatikan semuanya menyebut dengan mubarak. Coba dikasihkan mic-nya. Dibaca Mas keras. Ya. Maka siapapun kita, tidak usah ragu. Allah sendiri yang menyebut dengan istilah mubarak. Sudah ketemu Bu? Betul? Ayo. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, artinya Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jenengan dengarkan, jenengan catat. Allah menyebut mengulang sampai 4 kali. Dan itu disebut oleh Allah di 4 tempat tadi yang sudah saya sampaikan. Dan itu disebut kaitannya dengan Al-Quran. Allah menyebutnya dengan mubarakun. Apa yang disebut dengan mubarak itu? Imam Al-Alusi menjelaskan, makna Al-Quran itu memang layak disebut dengan mubarak. Pengertian mubarak, Imam Al-Alusi menjelaskan, kitab ini banyak faedah dan manfaatnya bagi manusia di dalam urusannya di dunia maupun di akhirat. Yang berisi ilmu-ilmu orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang yang terkemudian. Maka Imam Al-Alusi menjelaskan yang disebut dengan mubarak itu karena banyak faedah dan manfaatnya. Bagi siapa? Bagi manusia. Tidak hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Maka di dalam ayat tadi yang dibacakan oleh ketua takmir tadi itu, setelah itu kemudian Allah memerintahkan apa? Kita untuk bertakwa, ya. Dan kemudian ganjarannya apa? Kalian akan mendapatkan apa? Rahmat. Maka pertanyaannya sama. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya berkah, Bapak Ibu ingin hidupnya mulia, maka Al-Quran ini harus dibersamai. Bahkan sampai saya berani mengatakan, kenapa kita tidak mentadaburi Al-Quran? Padahal Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, seandainya tali pelana ontaku itu hilang, maka pasti akan aku dapatin jawabannya di dalam kitabullah. Sampai-sampai saya kemudian berani mengatakan, kalau jenengan kemudian ada persoalan apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu galau misalnya, Bapak Ibu sumpek gak ketulungan, ya, Bapak Ibu segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian Bapak Ibu baca Quran. Setelah Bapak Ibu baca Quran, buka aja secara random. Setelah Bapak Ibu baca Quran, buka terjemahannya, buka tafsirnya, maka insya Allah, Allah akan memberikan apa? Jawaban. Saya pernah ditelepon oleh banyak klien. Bahkan ada klien saya itu nelpon ada yang mau bunuh diri. Dia telepon, Pak saya mau bunuh diri. Lah yang bunuh diri kok telepon? Anjir wong Indonesia kayak stres gini. Begitu dia bilang itu, saya bilang, segera ngambil air wudhu, saya bilang gitu. Segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baca Quran. Buka secara acak saja, kemudian lihat terjemahannya. Kalau bingung, tanya sama ustadz terdekat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Seminggu kemudian ketemu itu dia bilang, Alhamdulillah ustadz, ada jawabannya dari Allah. Al-Quran jawab. Gimana Pak Pakai kalau enggak bisa baca? Nah, makanya belajar ke Masjid Miftahul Jannah. Betul? Sekarang kan banyak Al-Quran, dibuka saja, ada terjemahannya. Kalau bingung, datang ke Ustadz Andi. Ustadz, ini artinya apa? Dibukakan tafsirnya. Wa sholli ala Muhammad. Yakin? Yakin? Allah sendiri yang menyebut dengan istilah mubarak. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau Al-Alusi tadi menjelaskan, mubarak itu adalah banyak manfaat dan banyak apa? Faedahnya. Untuk siapa? Untuk manusia dalam urusannya baik dunia maupun akhirat. Dan Al-Quran itu berisi ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu yang terkemudian. Karena bicara akhirat, Al-Quran jelaskan. Betul apa enggak? Halo? Gimana? Ngantuk apa enggak ini?
Lanjut. Wa sholli ala Muhammad. Wa sholli ala Muhammad. Sekarang dibuka surat Maryam ayat 33. Siapapun kita, mau dablek atau tidak, ya, siapapun kita, mukmin atau kafir, siapapun kita, rakyat jelata maupun penguasa, itu akan mengalami 3 fase ini. Dan Quran yang menyebutkan, sampai-sampai kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Isa, mengajarkan kepada Nabi Yahya dan Zakaria, doanya, ya, minta selamat di 3 hari ini. Sudah ketemu? Ibu? Ada yang nyari surat Maryam, sudah ketemu? Ayat 33. Wassalamu alayya, betul? Yauma wulidtu wa yauma amutu. Betul? Wa yauma ub'atsu hayyan. Jadi siapapun kita akan mengalami 3 fase ini. Mau tidak mau, kita akan mengalami 3 tahapan ini. Mong dablek ataupun gak dablek, mukmin ataupun kafir, semua manusia akan mengalami 3 tahapan ini. Maka tidak layak kalau kemudian kita sombong sama Allah. Apa itu? Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Ada yang tidak dilahirkan di dunia ini? Brojol dewe? Maka siapapun kita akan mengalami 3 fase ini. Maka kalau ada pejabat, kalau ada ketua parpol gak percaya akhirat, wah ngawur ini. Allah yang menyebutkan tadi dalam Al-Quran surat apa tadi? Maryam ayat 33. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Maka siapapun kita, maka doanya Nabi Isa tadi itu apa? Semoga keselamatan, ya, menimpa diriku, ya, di hari di mana aku dilahirkan. Semua ngalami apa enggak ini? Wa yauma amutu, di hari di mana kita akan diwafatkan. Semuanya pasti mati apa enggak? Siapa yang mau duluan? Semuanya pasti mati, tinggal nunggu panggilan. Yang ketiga adalah hari di mana kita akan dibangkitkan kembali. Maka apapun profesi kita, apapun jabatan kita akan mengalami 3 fase ini. Sekarang saya tanya, fase yang sangat menentukan apakah kita ini selamat atau tidak di dunia akhirat, itu adalah di antara titik kelahiran dan titik kematian. Waktunya singkat apa pendek? Singkat apa pendek? Di antara titik kelahiran dan titik kematian, itu waktu yang sangat menentukan apakah kita ini selamat atau tidak. Sebab kalau kita sudah mati, bisa kembali ke dunia? Kalau sudah kita dibangkitkan kembali, bisa minta sama Allah, ya Allah balik ya Allah, aku rugi gak nggawe amal soleh? Bisa? Maka di antara titik kelahiran dan titik kematian ini Bapak Ibu sekalian, undangan Allah, undangan kebaikan dari Allah sangat banyak, betul? Malam hari ini undangan kebaikannya banyak apa enggak? Ada tarawih, ada tadarus, ada itikaf, apalagi di bulan Ramadan. Halo, kok rame ya anak-anaknya? Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara titik kelahiran dan titik kematian, itu waktunya singkat apa enggak? Kalau 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka kalau kita dikasih oleh Allah umur 70 tahun,
maka itu ketemunya 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Saya ulangi, kalau 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka ketika kita dikasih hidup oleh Allah di antara titik kelahiran dan titik kematian itu 70 tahun, maka ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Itu guyonan arek Surabaya, kayak rokokan nang akhirat gak cukup. Jadi lagi sak sedotan, wis kiamat rek gitu. Jadi kalau usia 70 tahun di dunia itu ketemunya Bapak Ibu cuma 2 menit 1 detik. Singkat apa enggak? Loh ngitungnya ya apa Bapak? 70 tahun itu dibagi 50.000 tahun. Dikalikan 1 hari. 1 hari dijadikan menit. Ternyata usia 70 tahun itu ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Maka jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini. Iku nek mati umur 70. Lah nek mati umur 40. Ya mek sak menit. Loh kok diantara titik kelahiran dan titik kematian, kok undangan kebaikan Allah dibiarkan lewat saja. Sing nom-nom enak gendaan ae. Pacaran, yuk gitu. Tempat-tempat sepi di Surabaya itu. Saya dulu sekolah di SMA 6. Surabaya itu dulu tempat-tempat sepi di Surabaya itu sepi Mas Yan. Sekarang tempat-tempat sepi di Surabaya, rame jinnya apa rame manusianya? Halo? Tempat-tempat sepi di Surabaya itu. Kalau malam minggu rame jinnya apa rame manusianya? Manusia. Sampai jinnya itu kalau goda sesama jin, sesama setan tidak boleh saling ganggu gitu kan. Akhirnya banyak jinnya lari ya, banyak yang kesurupan itu. Maka saya sering kali guyonan. Saya orang media. Teman-teman saya di Kompas itu pernah bikin karikatur. Bapak Ibu tahu karikatur ya? Kompasikom. Itu dia nyindir, ya. Setan di Indonesia itu stres Bapak Ibu. Dia gambar setan itu. Terus kemudian setannya berdoa, Tuhan, tolong saya dimutasi dari Indonesia Tuhan. Loh kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil alih oleh para pejabat negeri ini. Anda bisa bayangkan di Indonesia setan ini stres gitu. Saya sampaikan kayak gini dulu saya diundang gubernurnya guyu Pak Dekarwo. Nah, si gubernur saya ini durung tahu ngundang aku. Wa sholli ala Muhammad. Lanjut. Lah, di antara titik kelahiran dan titik kematian itu Allah banyak mengundang kebaikan kepada kita. Malam hari ini saya ijazahkan kepada jenengan amalan yang mampu menggedor ares. Mau apa enggak? Tidak penting kita ini dikenal oleh siapa, oleh penduduk bumi ini. Tidak penting kita ini dikenal siapa, tetapi yang paling penting kita dikenal oleh penduduk langit. Mau apa enggak? Tak kasih ijazah malam hari ini. Nanti diamalkan. Mudah-mudahan kita semua nanti akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepingin apa enggak? Kalau kita ingin dikenal oleh penduduk langit. Dibuka surat Fatir. Sekarang giliran yang putri, surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 10. Insya Allah hari ini mudah-mudahan termasuk amalan yang mampu menggedor ares. Amin. Yang membuat para malaikat itu mengingat kita. Amin. Sudah ketemu, Mbak? Surat Fatir? Kasih mic 1. Ayo, ini. Surat Fatir ayat 10. Ya. من كان يريد عزة فلله العزة جميعا
إليه يعد كلم طيب والعمل صالح برفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومعر أولئك هو اليبور. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, surat Fatir ayat 10, beliau menyebutkan gini, sungguh keliru orang-orang yang mencari kemuliaan dengan apa yang ia miliki di dunia ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, sungguh keliru orang-orang yang mencari kemuliaan. Nah, temanya ini kan, sungguh keliru orang-orang yang mencari kemuliaan dengan apa yang ia punyai, apa yang ia miliki di dunia ini. Kekayaannya, jabatannya, kedudukannya. Padahal yang namanya kemuliaan, keperkasaan, keagungan, semuanya adalah milik Allah. Maka kalau kita menginginkan kemuliaan, Imam Al-Qurtubi seakan menjelaskan kemuliaan itu akan tercapai ketika kita taat sama. Kemuliaan itu akan terjadi ketika kita bersama Al-Quran. Apa amalan yang kemudian mampu menembus langit tadi itu? Satu, dengan catat, Allah menyebut dengan bahasa al-kalimat thayyib, perkataan-perkataan yang baik. Apa yang dimaksud dengan al-kalimat thayyib? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, perkataan-perkataan yang baik tadi itu, al-kalimat thayyib itu yang pertama adalah dzikrullah. Apa yang pertama? Dzikrullah. Dan dzikir yang paling baik, yang paling utama adalah bacaan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menjelaskan yang disebut dengan dzikrullah itu adalah dzikran katsirah. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu apa? Penjelasan Imam Al-Ghazali adalah zikir yang diawali dengan lesan, semata-mata mencari ridha Allah, dan zikir itu akhirnya sampai ke dalam hati. Jadi dzikran katsirah itu adalah zikir yang sampai ke dalam hati, sehingga membuat kita itu sadar akan hubungan kita dengan Allah. Ketika tangannya mau bergerak, ketika tangannya mau melakukan sesuatu, karena dia zikir kepada Allah, karena dzikran katsirah, zikirnya sampai ke dalam hati, dia ingat Allah, sehingga tangannya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tangannya bukan digunakan untuk dolimi orang lain. Tangannya bukan digunakan ngeplak koncone, catak bukan. Tapi karena dia ingat Allah, sadar akan hubungannya dengan Allah, sadar bahwa apapun yang kita lakukan nanti dihisab, maka tangannya digunakan untuk ibadah. Tangannya digunakan untuk nabuh terbang sholawatan, bukan ngeplaki koncone, gitu. Karena dzikrullah, karena zikir yang sampai ke dalam hati. Ketika kakinya mau bergerak, ketika kakinya mau melangkah, karena dzikran katsirah, zikirnya sampai ke dalam hati, maka sadar akan hubungan dia dengan Allah. Maka kakinya dipakai untuk melangkah ketaatan, kakinya dipakai untuk melangkah ke masjid, kakinya dipakai untuk melangkah ke majelis-majelis talim. Karena apa? Idroksilabillah. Karena sadar akan hubungan dia dengan Allah. Maka betul kata Imam Ibnu Katsir tadi itu, maka dzikrullah, dzikran katsirah yang semacam ini mampu menggetarkan apa? Arus.
Kemudian Al-Ghazali menjelaskan, zikir yang qalil, zikir yang sedikit itu adalah zikirnya orang munafik. Apa zikirnya orang munafik itu? Zikirnya yang hanya sampai di lesan, tetapi hatinya tidak takut sama Allah. Maka hati-hati. Ada banyak orang zikir, ilmu, tapi hanya sampai di lesan. Begitu kopiannya logor, ono nomor tombokan. Ini berarti zikirnya hanya sampai di lesan. Metu tukang masjid sendu, seneng dusel. Ini berarti zikirnya hanya di lesan. Muhammad sholli ala Muhammad. Loh kok senduk-senduk melu sholawatan, melu zikir, lah kok gendaan. Ya Nabi. Wah kacau ini. Maka diingatkan dalam Imam Al-Ghazali tadi mengatakan, zikrullah itu maksudnya adalah zikran kasiro. Zikran kasiro itu zikir yang sampai ke dalam hati. Maka zikirnya orang munafik, kata Al-Ghazali, zikir yang qalil itu adalah zikirnya orang munafik, zikirnya yang sampai ke dalam hati. Naudzu, tidak sampai ke dalam hati, hanya di lisan. Muhammad sholli ala Muhammad. Anda catat. Satu, al-kalimat thayyib itu adalah apa? Zikrullah. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, al-kalimat thayyib yang kedua adalah ilmu. Maka majelis-majelis ilmu yang semacam ini adalah amalan yang mampu menggetarkan aras tadi yang saya cerita. Para malaikat ikut hadir tadi itu. Maka seneng hadir di majelis-majelis ilmu tadi. Masuk ngantuk-ngantuk, didungakno malah eka. Ojo teko nang majelis ilmu guyon koncone dijak ngomong ae. Ya, nek ngantuk dipukuli sikile ku mau. Kebetulan dhek nggawa tabu, jadi nek ngantuk tok kan. Muhammad sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu, semangatlah, rajinlah untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Karena majelis-majelis ilmu tadi itu termasuk apa? Al-kalimat thayyib, apa? Perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, dengan catat, apa yang disebut dengan perkataan-perkataan yang baik? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, satu tadi apa? Zikrullah. Yang kedua adalah majelis ilmu, rajin semangat menuntut ilmu. Yang ketiga adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka siapapun kita, kalau kita paham satu ayat, dua ayat, paham tentang agama, dakwahkan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena ini termasuk perkataan-perkataan yang baik, mampu menggetarkan ars sampai para malaikat itu. Kemudian para malaikat, oh apa ini? Ternyata adalah amalan-amalan penduduk bumi. Yang keempat, apa yang disebut dengan al-kalimat thayyib, perkataan-perkataan yang baik? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, satu tadi apa? Zikrullah. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat apa? Di dalam surat Al-Asr itu saling berwasiat tentang apa? Kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Tidak perlu bawa mic, betul apa enggak? Ono koncone salah berwasiat saling menasihati. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam surat Fatir, perkataan-perkataan yang baik yang mampu menembus langit. Ikrimah, Qatadah, Mujahid dan Hasan Al-Basri, para ulama mufassir ini menjelaskan, perkataan-perkataan yang baik itu butuh kawan untuk menembus langit. Kawannya tadi itu apa? Wal amalus soleh yarfa'uhu, yaitu amal apa? Kebajikan. Jadi ayat ini mengajarkan perkataan yang baik tadi itu, yang ada 4 tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, itu akan mampu menembus langit, butuh kawan, dan kawannya adalah amal soleh. Maka begitu paham agama, begitu paham Al-Quran, diamalkan.
dilakukan, dibuktikan dengan amal soleh. Coba buka surat An-Naml. Nah, itu salah satu contoh hamba Allah yang dimuliakan. Surat An-Naml ayatnya 19. Siapa? Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu dikasih kemuliaan oleh Allah, raja di raja. Betul apa enggak? Kekuasaannya begitu luar biasa. Dia mampu berkata-kata, mendengarkan omongan jin, omongan hewan, termasuk semut. Maka ada surat An-Naml. Ayatnya coba ayat 19. Itu salah satu rahasia juga amalan yang mampu menggedor, menggetarkan arsy. Amalan yang mampu membuat kita dikenal oleh penduduk langit dan kita dimuliakan oleh Allah. Kita bisa belajar kepada Nabi Sulaiman. Sudah ketemu? An-Naml itu surat semut ya. Ayatnya ayat 19. Itu Nabi Sulaiman itu mendengar teriakan Raja Semut. Hai semut, semut, ayo masuk ke dalam. Sebentar lagi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Mendengar kayak gitu Nabi Sulaiman itu bukan malah sombong, tapi dia tersenyum gitu. Kemudian dia berhenti. Kalau sekarang raja di raja, oh dadi menteri udah sombongnya gak karu-karuan ya. Iku semutnya dincai. Ya. Tapi Nabi Sulaiman Anda tersenyum bahagia. Nah, itu diabadikan oleh Allah dan doanya luar biasa. Betul? Ketemu? Mas ketemu? Oh gantelei. Sudah? Ah, dibaca. Terakhir, ini terakhir. Mic-nya keserahkan. Ya. Coba Ibu didengarkan. Nanti di rumah dicatat ini. Hari ini dicatat, di rumah diamalkan. Ya. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, artinya. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Nah, ya kan? Dia rendah hati apa enggak? Bukan semutnya dicut, ayo kon matek kon, enggak. Terus. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Oke, saya tanya, Nabi Sulaiman sudah termasuk orang soleh apa enggak? Hamba Allah yang taat apa enggak? Dikasih kemuliaan oleh Allah apa enggak? Tapi beliau tawadu apa enggak? Minta digolongkan orang soleh. Anda catat, amalan yang membuat Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah. Satu, bersyukur kepada Allah dengan taat kepada Allah. Maka siapapun kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ikuti ajaran Sulaiman tadi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bersyukur kepada Allah dengan taat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah nikah, orang tuanya tambah. Posisi orang tua dan mertua sama. Ayo catat ini. Maka kalau ada mertuanya datang ke rumah, Bapak Murini, Ibu Murini utang meneh, enggak boleh. Posisi orang tua dan mertua itu sama. Kalau kita memuliakannya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulangi. Apa rahasia kemuliaan tadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Itu disimpulkan di dalam Al-Quran, dalam doanya Nabi Sulaiman. Satu tadi apa? Bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mengajarkan minta dikasih oleh Allah ilham untuk bisa beramal. Tidak sekedar beramal, beramalnya bukan karena riya, beramalnya bukan karena ada pilkada, pilek, dan pil-pil yang lainnya.
Ya, kalau mendekati pemilu beramal disumbang paving, begitu nggak jadi digawa meneh pavingnya. Ada apa ndak? Lah Nabi Sulaiman mengajarkan beramal, tidak sekedar beramal tetapi berkesolehan, karena amalnya yang menembus apa tadi? Langit. Tidak sekedar berkesolehan, Nabi Sulaiman mengajarkan berkeikhlasan. Dan yang terakhir apa? Nabi Sulaiman menutupnya dengan apa? Tawadu tadi, rendah hati tadi. Minta digolongkan menjadi golongan orang-orang soleh. Wes jelas soleh Nabi Sulaiman. Gak koyo awake dhewe dapuran ngene iki. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dikenal oleh penduduk langit, ada dua amalan tadi. Apa tadi? Al-kalimat thayyib, perkataan-perkataan yang baik, dan amal soleh. Apa perkataan yang baik? Ada 4 tadi. Zikrullah, ilmu, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan apa? Berwasiat, saling berwasiat tentang apa? Kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Dan itu butuh amal soleh. Ya, yarfa'uhu, yang menembus langit itu. Nah, kemudian saya contohkan lagi hamba Allah yang soleh, yaitu siapa? Nabi Sulaiman, yang diabadikan oleh Allah doanya, dan itu rahasianya ada 5 tadi. 1, bersyukur kepada Allah. 2, bersyukur kepada kedua orang tua. 3, beramal, bukan sekedar beramal, berkesolehan dan berkeikhlasan. Dan yang terakhir, tawadu, rendah hati. Sip? Mari di antara titik kelahiran dan titik kematian ini kita sambut undangan kebaikan dari Allah tadi. Kita lakukan amalan-amalan yang mampu menggedor apa? Ares. Dan itu menjadikan kita dikenal oleh penduduk langit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup ya? Fahimtum? Faham? Mudah-mudahan masyarakat Piyung menjadi hamba-hamba Allah yang dikenal oleh penduduk langit. Amin. Dan kita bisa dipertemukan oleh Allah di surganya kelak. Kita tutup dengan baca istighfar dan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para guru-guru kami. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada kami semua ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian kami mengambil yang benar untuk kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi diri kami, yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kaum muslimin semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap syariat-Mu, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap agamamu, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap dinul Islam, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap kaum muslimin, makarmu jauh lebih hebat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz Fakih Syarif meninggalkan tempat, saya persilahkan Bapak Ibu untuk berfoto bersama mengabadikan momen ini agar bisa diposting di semua platform sosial media dari Mushola Miftahul Jannah dan tim yang lain. Oke, sebentar, ini masih sesi foto dulu. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan untuk bergiliran berfoto bersama Ustadz Pak Takmir, Ustadz Andi, silakan. Silakan Anda berfoto berlima atau bertujuh. Adik-adik bisa dibantu sebentar. Oke, tim fotografer saya persilahkan untuk bertugas. Dan untuk Bapak Ibu sebagian sambil mengantri berfoto, saya persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tim panitia pengajian Nuzulul Quran 1443 Hijriah dari Mushola Miftahul Jannah. Sekali lagi untuk Bapak Ibu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, saya persilakan Anda untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Sekarang kita masih mengikuti sesi foto bersama dengan Dr. Haji Fakih Syarif MSI. Oke, karena beliau akan segera meninggalkan tempat. Sekali lagi mewakili panitia peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah Mushola Miftahul Jannah. Baik, sekali lagi mewakili panitia peringatan malam Nuzulul Quran 1443 Hijriah dari Mushola Miftahul Jannah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Fakih Syarif MSI dari Sidoarjo yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa YouTube channel Miftahul Jannah Official 99 dan MT Al Hikmah Surabaya. Sampailah kita di penghujung acara untuk hari ini. Sesuai dengan tausiah yang telah disampaikan oleh Al Ustadz, ternyata Al-Quran itu sangat mubarok.
banyak faedah dan manfaat yang bisa kita ambil sebagai manusia dari Al-Quran baik di dunia dan di akhirat ini. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa menjalani hidup dan bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para undangan yang dimuliakan Allah dan para pemirsa YouTube channel, sekali lagi kita telah sampai di akhir penghujung acara ini. Mewakili panitia yang telah bertugas peringatan malam Nuzulul Quran 1443 Hijriah dari Mushola Miftahul Jannah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan para jamaah yang telah mendukung serta memberikan bantuan sehingga acara ini telah berjalan dengan baik. Sekali lagi, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami minta maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Saya Sandi Irawan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peringatan malam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunasifu wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam. Salli ala Sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunasifu wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam wa idhari syu'uri ala marifati jam'iyati nawbatil ulama wa idhari syu'uri ala marifati jam'iyati nawbatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadina wa i'la'i dinil Islam. Allah 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 Tabbit wa syur al jam'iyah Allah Allah
أنصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها اليتيم وإعلاء دين الإسلام